Assalamualaikum, sampai jumpa lagi di channel saya Rudian Putra ya sahabat. Jadi di video kesempatan saya kali ini, biasa saya mau melakukan pemupukan terhadap pohon durian saya yang persis di belakang saya di sini. Jadi itu hari yang sudah 1 bulan saya melakukan pemupukan dan insektisida ya secara berkala ya gitu ya sahabat. Karena di sini saya tidak yakin tadinya pohon durian saya di sini mau hidup ya, ya normal dan semulus ini sahabat ya. Saya tidak menyangka juga karena boleh dikatakan penyakitnya sudah fatal ya sahabat, tapi saya yakin ya, punya keyakinan tersendiri karena durian ini bisa usianya panjang. Bahkan yang saya bilang 1 bulan yang lalu, usia durian ini bisa 3 kali lebih panjang daripada para penikmatnya ya usianya, asal dengan perawatan yang tetap optimal, konsisten ya secara berkala ya, seperti itu. Dan akhirnya hasilnya seperti ini. Ternyata betul yang saya pelajari, pohon durian itu panjang usianya dengan perawatan ya. Karena begitu ditanam, durian itu kan nggak ditanam harus ditinggal ya, nggak sahabat. Jadi perlu dia treatment lain seperti insektisida dan fungisida. Jadi harus paham antara penyakitnya ya. Jadi saya di sini bukan maksud untuk menggurui siapapun sahabat ya. Sama saya juga masih belajar. Jadi di sini untuk melakukan insektisida bagaimana, fungisida juga bagaimana, dan pemupukannya itu bagaimana untuk langkah-langkah utama yang harus kita lakukan sebelum melakukan ke treatment-treatment yang lainnya ya sahabat ya. Karena tujuannya biar durian ini tumbuh dengan sehat dan bisa berbuah dengan membuahkan yang sehat juga ya. Bagaimana tanaman ini mau berbuah sehat, buahnya sehat, manis rasanya, jika perawatannya itu tidak ada, seperti nutrisi ya sahabat ya. Jadi nutrisi itu adalah supply untuk melanjutkan kehidupannya ya, karena hidupnya itu ada punya power sahabat. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi kalau hidup tanpa nutrisi itu hidup seperti terpaksa, sama dengan manusia. Hidup sih hidup ya. Jadi hidup segan mati pun tak mau, seperti itu kali. Oke sahabat, simak terus videonya bagaimana saya cara melakukan pemupukan untuk di tahun ini dengan pupuk organik dari kotoran walet yang sudah terproses melalui proses fermentasi. Terima kasih. Nah, jadi sahabat di sini ya sudah saya siapkan cangkulnya, alat untuk menggali tanah ya di sekitaran ujung daun durian di sini, agak jauh sedikit saya sengaja ya. Dan ini saya sediakan juga 1 karung organiknya, organik padat dari kotoran walet. Dan itu juga yang sudah 3 bulan yang lalu ditanam di tanah yang miring. Saya buatkan terasering, barusan saya bikin paritannya juga untuk menimbun atau memasuki pupuk organik kotoran walet yang sudah terfermentasi. Dan ini juga sahabat. Nah, ini juga di matahari, itu hari pun kena penyakit, sakit dia ya. Seperti ininya, kekuning-kuningan semua setelah saya rawat, dan ada di video-video saya sebelumnya. Alhamdulillah sehat kembali dan mengeluarkan regenerasi baru pada daun duriannya di sini. Oke, saya mau lanjut saja melakukan pemupukan ya. Setelah melakukan pemupukan 2 minggu, saya akan langsung melakukan insektisida dulu sahabat ya. Apalagi di sini kan musim hujan sahabat. Jadi seperti ini, tebar aja gak apa-apa sahabat ya. Seperti ini. Oke, jadi seperti ini sahabat. Nanti kan saya dirapiin, lalu saya timbun lagi sahabat oleh tanah yang udah barusan saya gali. Oke ya, setelah saya timbun kembali, ya seperti itu aja. Kenapa saya terlalu cepat ya untuk menyuplai terus nutrisi ke dalam durian di sini? Tujuannya saya kan banyak kerjaan sahabat. Jadi ketika saya telat, sudah ada deposit nutrisi ya untuk tanaman durian saya di sini. Jadi itu maksud dan tujuan saya. Dan pekerjaan yang lainnya seperti membersihkan rumput sekitarannya. Saya paling tidak suka ketika banyak rumput ya, baik musim hujan maupun musim kemarau. Apalagi musim hujan saya memang tidak pandang ya, mau tumbuh lagi mau enggak rumputnya. Yang penting rumput itu harus bersih di sekitaran permukaan durian di sini ya. Apalagi jangan sampai ada air menggenang. Saya tidak suka juga terlalu banyak main air sahabat ya.
tidak terlalu suka banyak main air. Air itu seperlunya saja, ya sahabat. Apalagi sudah memasuki fase 3 tahun ya, fase mau mendekati generatif, saya tidak terlalu suka memenuhi air ya, atau menyuplai air banyak-banyak ya, karena memang di atas 3 tahun itu kan bukan air lagi yang dibutuhkan ya, butuh sih tapi tidak banyak sahabat, jadi membutuhkan hanya sedikit saja terintensitasnya, karena dia memasuki fase generatif. Fase generatif itu kan harus dia mengeluarkan buah melalui stressing air. Jadi saya sebelum melanjutkan ya ke tanaman saya durian saya yang lainnya, untuk pupuk organik padat dari kotoran walet itu, dan kandungan dari kotoran walet itu sendiri sudah saya jelaskan sebelumnya ya sahabat ya, seperti nitrogen ya, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur, fosfor dan sulfur ya sahabat ya, itu ya yang ada kandungan dari dalam kotoran walet itu sendiri. Kotoran walet itu sendiri bahkan mengandung merkuri ya, sangat tidak ramah untuk lingkungan, tapi kandungan itu tidak banyak, jadi sahabat ya usah khawatir ya. Nah, ini juga saya tidak menyangka sahabat ya, tidak menyangka ini betul-betul hidup. Setelah saya melakukan insektisida, alhamdulillah sehat kembali, dan ini belum melakukan yang kedua kalinya sahabat. Terus ini dahan-dahannya juga saya pakai batu kemarin ya, digantungin. Kalau dia memang udah nunduk, lepasin aja batunya. Kalau yang masih belum, jangan ya sahabat ya. Hanya itu saja. Baik, saya mau langsung cek yang satunya lagi ini, yang kemarin di lahan miring. Itu belum saya rapihkan ya, organiknya dari kotoran walet itu, sebelum saya timbun ya. Ini pun kemarin sempat nampak kuning sahabat ya, daunnya itu tidak bagus, tidak sehat ya. Tapi alhamdulillah dia metrobus, ini ada tanda-tandanya metrobus. Seperti itu ya sahabat, bisa dilihat. Ini ada harapan ya, ada harapan untuk hidup. Sama seperti yang di atas. Dan setelah ini saya mau lanjutkan yang di atas kemarin, baru saya review ya. Jadi seperti itu aja. Jadi kalau tidak ditimbun, maksudnya sahabat, ini organiknya kan hanyut, yang subur bukan duriannya, nanti rumputnya ya. Nah, terkecuali dari kotoran kambing tanpa fermentasi yang masih seperti granul sahabat ya. Ada, nanti saya kasih tahu ya, saya tahu caranya yang masih granul tanpa melalui proses fermentasi, bagaimana cara melakukan pemupukannya ya, supaya tidak banyak gulma yang tumbuh. Itu maksudnya sahabat. Jadi saya mau langsung melakukan penimbunan sahabat ya. Saya timbun lagi dengan tanah yang sudah saya gali sebelumnya di sini. Jadi di sini itu tanah ini tuh sudah kehabisan stok organiknya atau zat organiknya, ataupun bisa disebut unsur haranya ya sahabat ya. Makanya saya terus melakukan pemupukan organik yang seimbang ya. Ini melakukan NPK juga baru 1 kali sahabat ya. Tapi jangan secara bersamaan ya melakukan pengaplikasiannya antara NPK dengan organik. Nah, jadi hanya itu saja sahabat ya. Barusan saya setelah melakukan pemupukan dan penimbunan lagi ya, supaya tujuan tidak hanyut terbawa erosi air hujan ya sahabat ya. Jadi sayang ya, karena pupuk organik itu juga walaupun ada yang buatan sendiri, ada yang beli, itu kan tetap sayang sahabat ya. Kalau yang subur bukannya duriannya ya, bukan duriannya, malah rumputnya sahabat ya. Jadi diusahakan sahabat ditimbun lagi ya, timbun lagi, dan biar tidak menguap juga, apalagi musim hujan. Jadi hanya itu saja sahabat ya. Ini juga perlu treatment lain ya, perlu treatment lain nanti habis pemupukan 2 minggu, pakai sistemik yang berbahan aktif kimia untuk bahan insektisidanya, dan sekaligus pakai pupuk daunnya juga seperti Gandasil D. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya sahabat ya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya tentang suatu tanaman atau sebuah tanaman seperti lengkeng, cengkeh, alpukat, dan durian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan bagi yang like, comment, share, dan subscribe-nya, banyak ucapan terima kasih. Ya, mudah-mudahan kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.